Seiring berlalunya waktu, seiring berjalan, ada semacam struktural violence. Struktural violence itu kekerasan terstruktur. Memaksa masyarakat tanpa memberikan penjelasan secara konkret itu bagi saya kekerasan. Karena ketika setiap sesuatu dipaksa kepada masyarakat, apalagi yang memaksa mereka yang memiliki kuasa, maka masyarakat yang menerima itu akan merasakan kenapa seperti ini ya. Kenapa pada akhirnya saya nggak merasa aman lagi atas pengelolaan kesehatan saya sendiri? Kenapa harus mengikut seperti yang mereka sampaikan? Tapi kalau kita berbicara secara hukum, setiap undang-undang yang sudah berlaku itu, yang masyarakat tidak mengetahui, wajib mengetahui. Itu bagaimana persoalannya Bang terkait tentang layanan tersebut? Makanya dalam proses legalisasi ataupun legislasi baik itu nasional ataupun daerah kan ada yang namanya itu sosialisasi. Jadi ini berhubungan dengan apakah boleh negara memaksa. Negara boleh memaksa setiap peraturan kepada masyarakatnya dengan syarat si masyarakat sudah memahami dan mengetahui itu aturan lebih dahulu. Dalam tahap sosialisasi, itulah proses ataupun kewajiban negara memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa akan ada undang-undang terbaru yang akan dilaksanakan, yang akan diberlakukan. Itulah proses untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai atau itu melalui pendidikan, pemahaman, dan mempertahankan. Pendidikan ini juga jarang dilakukan. Ada masyarakat semua mengetahuinya secara maksimal, secara totalitas dan secara komprehensif. Setelah masyarakat memahami bahwa ada peraturan baru mengenai vaksin sebulan, mereka mengetahui baru itu negara memiliki hak untuk memaksa. Pemaksaannya pun tidak boleh langsung memaksa mengancam. Ada tahapan-tahapan dalam memaksa yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Karena bila satu langkah saja negara memaksa masyarakat dengan kesewenang-wenangan, negara itu jatuh ke dalam konsep totalitarisme. Kalau kita melihat ya Pak, kalau memang warga negara itu mempunyai hak lah untuk mengatur warganya begitu. Di sini juga Abang sudah sampaikan bahwasanya setelah sudah dilaksanakan sosialisasi, bahwasanya masyarakat itu sudah umumnya sudah mengetahui. Nah, ini kan kalau kita melihat masyarakat yang memang antusiasnya tidak inilah, artinya mau tidak mau lah, open tidak open, ya otomatis ya kehendak saya sendiri lah. Saya pengen vaksin boleh, saya nggak divaksin juga boleh. Apakah memang negara juga masih wajib untuk mengatur warganya untuk divaksin itu? Begitu. Dalam konteks seperti yang saya sampaikan, ini ceritanya masyarakat sudah mengetahui ya, sudah mengetahui dengan baik bahwa ada proses seperti itu, dan dia merasakan belum perlu divaksin. Ketika masyarakat sebulan satu ataupun beberapa orang masih merasakan belum perlu divaksin dan belum intinya belum perlu divaksin, negara nggak usah memaksa gitu. Karena ketika saya masih sehat Pak negara, bukan berarti saya sombong, saya juga menjaga diri. Tapi ketika saya merasa sudah perlu divaksin, saya akan vaksin. Jangan ketika seseorang menyebut seperti itu, oh nggak boleh harus vaksin, ini perintah, nggak boleh seperti itu. Maka saya ketika abang sampaikan tadi mengenai regulasi, saya punya konsep quotes yang disampaikan oleh Hannah Arendt, salah seorang filsuf politik di Jerman. Moral legal itu belum tentu yang bermoral. Iya, sepakat. Jadi apakah yang sedang terjadi hari ini sudah mencapai level yang di Hannah sampaikan? Bagi saya sudah. Kategorinya apa kira-kira? Ini kan legal dibuat. Iya. Dibuat aturan lah ya. Dibuat peraturan supaya sah diberlakukan secara fenomena dalam masyarakat, dalam lapangan. Tetapi dalam proses pelaksanaan di lapangan, legal itu tidak pernah menyisir ataupun menelisik secara mendalam mengenai nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Paksa. Nah, coba nilai itu. Pada akhirnya ada beberapa. Kalau salah anggota DPR Komisi 9, Brigta Ditani yang mengatakan di hadapan Kementerian Kesehatan pada masa itu masih siapa itu Menteri Kesehatannya yang sebelum diganti, boleh juga memaparkan efek-efek negatif dari vaksinasi yang terjadi di beberapa daerah di daerah Pulau Jawa. Itu telah ternyata tidak ini. Tapi belum juga ada semacam perubahan pola pikir, cara-cara yang lebih persuasif yang sepatutnya dilakukan negara. Ajak masyarakat. Jangan jangan jadikan pemimpin dengan masyarakat itu seperti musuhan setiap ada spasi ya. Istilahnya masyarakat ini jalan sendirinya, sedang pemerintah
persahabatan antara negara dan warga negara. Jadi Pak, saya cukup menarik nih Pak, berbicara tentang dalam undang-undang seperti yang sudah Bang sampaikan tadi, bahwasanya secara regulasi dalam undang-undang kesehatan juga bahwasanya setiap warga negara itu bisa berhak memilih layanan apa, layanan kesehatan apa yang dia inginkan, dan juga pernyataan juga jika dia inginkan suatu layanan kesehatan juga dia harus bersetuju, dan jika tidak juga dan dia jika tidak dia inginkan bahwasanya dia juga berhak menolaknya. Nah secara pribadi saya sendiri sudah melakukan vaksinasi. Itu mungkin secara ikhtiar saya untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu secara pribadi saya. Nah, terkadang juga ada beberapa kalangan juga masyarakat yang beranggapan vaksinasi ini kan sebagai bahan uji coba. Itu mungkin gambaran dari masyarakat. Ada juga yang beranggapan bahwasanya COVID ini ada dan tiada. Jika ada dapat kita saksikan adanya korban meninggal setiap hari, dan tidak adanya juga kita tidak melihat nih mana bentuk COVID ini kan begitu. Nah, salahkah masyarakat untuk menolak untuk divaksinasi? Sedangkan kita berbicara tadi secara undang-undang selalu masyarakat punya hak kewenangan sendiri untuk memilih layanan kesehatan. Sedangkan pemerintah tidak mempunyai hak untuk menyuruh masyarakatnya untuk mematuhi peraturan tersebut. Nah, itu bagaimana cara melihatnya? Bila kita mempertanyakan apakah salah masyarakat ketika menolak, bila kita lihat kondisi yang sedang terjadi saat ini, satu sisi masyarakat tidak salah menolak karena apa? Alur ataupun proses bagaimana datangnya vaksin yang berbentuk spare itu juga tidak ada informasi secara transparan. Proses dari mana, bagaimana dibuat, apakah ada macam itu. Memang itu bukan menjadi indikator yang penting dalam proses vaksin, tetapi setidaknya itu juga diinformasikan kepada masyarakat umum ataupun kepada halayak itu bahwa vaksin ini namanya dari negara ini yang membuatnya kurang yang membuatnya. Jadi kan jelas seperti itu. Setelah semua disampaikan seperti yang saya sampaikan barusan tadi itu, masyarakat memahami dan dia juga belum merasakan untuk belum itu vaksin, ya sudah. Dengan syarat negara dia baper. Ketika ada yang nolak vaksin, udah ketika ingin memvaksin di kemudian hari nggak lagi dilayani. Yang juga seperti itu. Jadi pada posisi yang saya lihat dalam pemahaman akademik yang awam saya, nggak salah masyarakat. Tidak salah. Karena setiap sesuatu yang kita belum ketahui secara pasti, hal pertama yang harus kita lakukan itu yang bertanya. Sekarang kita bertanya kepada siapa kita bertanya? Yang kita pertanyakan pun tidak pernah memberikan penjelasan konkret mengenai apa yang kita pertanyakan. Ini semakin ambigu. Yang pada akhirnya, katanya harus vaksin. Jadi katanya kenapa harus vaksin? Nggak ada jawaban. Iya. Ini membuktikan kalau saya sampaikan tadi, artinya COVID itu ada dan tiada. Kalau berbicara COVID ada dan tiada seperti ini yang saya. Setiap penyakit itu ada, apapun namanya. Yang dipertanyakan, yang membuat masyarakat menjadi mungkin menolak atau apapun, proses pengelolaan yang dilakukan negara atas meminimalisir penyakit ini. Meminimalisir kata kuncinya ya. Ataupun dalam mengelola untuk mengurangi ataupun meminimalisir apa yang sedang terjadi. Vaksin semakin banyak masuk, jutaan dosis. Orang pun semakin banyak masuk. Apalagi adanya vaksin Nusantara. Apapun namanya, vaksin Nusantara, Moderna, Sinovac, apalagi AstraZeneca, yang belum AstraHonda. Artinya macam-macam ada vaksin. Memang saya juga melihat kebaikan negara, indikat baik negara untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat. Tetapi jangan seperti ini caranya. Sehingga masyarakat itu sebagai ambigu, masyarakat ini yang tidak paham akan suatu vaksinasi ataupun COVID ini, yang termakan kata-kata hoax yang berada dalam masyarakat. Jadi Bang, kayak gini Bang, kita melihat juga kasus. Sebulan yang lalu kita ketahui bersama, kita juga melihat di media-media sosial. Kutipannya begini, mahasiswa yang ingin mengajukan KRS itu wajib adanya surat vaksinasi. Nah, kita juga melihat di Aceh Barat, tepatnya di Kota Banda Aceh, salah satu mahasiswa hukum di universitas yang ada di sana, setelah dilakukannya vaksinasi, dia memiliki efek negatif pada dirinya, kepada tubuhnya, sehingga dia harus dilarikan kepada rumah sakit. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, beberapa hari yang lalu juga kita melihat siswa yang di Losmami itu mengalami hal yang hampir yang sama setelah dilakukan vaksinasi harus dibawa ke rumah sakit. Nah, yang cukup menarik di sini adalah saya melihatnya pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Losmami menyatakan bahwa ini memang sudah ada screening test dari dokter bahwasanya si siswa itu sudah bisa divaksin. Begitu juga saya juga sebelum divaksin memang ada screening test apa penyakit yang memang yang dialami ataupun yang sedang apakah memang ada gejala lain dan sebagainya ataupun pernah minum obat dan sebagainya itu juga memang harus ada screening. Dan juga cukup menariknya Polda Aceh juga menyampaikan bahwasanya siswa ini karena shock. Artinya ketika melihat dari secara sosialnya masyarakat ataupun siswa ini tadi sebelum divaksin memang sudah merasa ketakutan. Jika merasa ketakutan ini kan mempunyai hak kewajiban dia sendiri untuk menolaknya. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat masyarakat ini takut akan divaksin? Apa memang hanya berpatukan kepada yang disampaikan oleh masyarakat sekitar atau beberapa hampir 1% pun yang ada terjadi seperti itu? Atau sekarang juga kita bahwasanya masyarakat Aceh ini pada umumnya memang berpatokannya itu seperti NTU juga menyampaikan bahwa vaksin ini sudah halal. Ulama-ulama juga sudah melakukan vaksin. Artinya secara religi kita kan apa yang disampaikan oleh ulama biasanya itu masyarakat Aceh patuh. Tetapi ini ada sebagian yang memang masih melandaskan bahwasanya masih ada rasa ketakutan. Itu bagaimana kalau melihatnya? Ketakutan biasanya berasal dari pikiran. Pikiran itu dibentuk oleh lingkungan yang terjadi. Lingkungan di kita ini fenomena ataupun absurditasnya seperti apa? Nah, ketidakjelasan, ambiguitas, absurditas sebuah informasi yang didengar, ini bukan belum diterima, yang didengar oleh masyarakat itu bisa mengiang-iang dalam kepala mereka yang pada akhirnya itu berefek pada kondisi psikologis mereka. Iya. Itu ketika hal seperti itu lama tidak dikelola dengan baik, yang pada akhirnya sampailah pada masa yang mengenai vaksin, mereka melihat vaksin itu persis seperti hantu yang mereka terima masuk ke dalam pikiran mereka. Parahnya, pejabat-pejabat kita baik di pusat maupun di daerah, saya nggak tahu apakah mereka memang memahami konsep ini. Mereka memainkan semacam hologram sel. Itu salah satu teori ilmu politik yang memiliki arti masyarakat Aceh masih mendengar suara-suara ulama. Iya, saya sepakat. Setiap sesuatu itu kalau sudah disandingkan dengan ulama ataupun sel ulama itu seolah-olah semua benar. Hal ini mengenai vaksinasi juga dilakukan seperti itu. Saya melihat salah satu poster ulama Abu Kutakur Tunku Haji Usman Ali di Loksemawe yang dipasang oleh Dinas Kesehatan Kota Loksemawe. Di situ terpampang figur ulama beliau, figur Polda, kepala Polda, dan beberapa pejabat lainnya. Artinya dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah di Aceh ataupun daerah provinsi yang lain, mereka sedang memainkan hologram sel teori ataupun teori sel hologram. Kenapa hologram? Figurnya itu nggak nyata, dibuat senyata mungkin dalam bentuk figur pamflet hologram seperti itu dengan tampil persis sama untuk memberikan kekuatan sosial kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh negara ini benar-benar ikhtiar untuk kebaikan masyarakat. Dan pada saat itu terjadi ancaman-ancaman, paksa-paksa yang masuk dalam klasifikasi kejahatan bagi saya itu semua terkubur. Karena kenapa? Yang terlihat hologram hari ini, ulama itu udah bilang boleh, nggak apa-apa kita maju saja, insya Allah berhasil. Oke, kalau demikian. Nah, yang penting seperti apa? Kebersediaan kita untuk divaksin tanpa dipaksa oleh siapapun. Wah,